Halo guys, kembali lagi bersama aku Gina. Di ruang Gina ini aku akan memberitahu mengenai kebijakan negara Australia untuk anak di bawah umur mengenai sosmed. Jadi ada pelarangan kepada anak usia 16 tahun itu nggak boleh punya akun sosial media. Jadi aturan ini baru dan banyak juga yang pro kontra, dan juga ini udah disahkan oleh parlemen Australia sendiri karena demi generasi bangsanya. Dan ini ada juga dari pihak-pihak tertentu yang merasa ini adalah hal yang sebenarnya nggak perlu juga. Yang penting anak-anak digiring kepada hal-hal positif oleh orang tuanya. Tapi tetap ini kebijakan yang udah disahkan oleh pemerintah yang mau nggak mau dari orang tua, anak, dan warga-warga harus mengikuti peraturan ini. Nah, gimana dari isi peraturan ini tetap di ruang Gina? Nah, pasti siapa sih yang nggak mau punya sosial media di HP atau di handphone? Jadi kebanyakan orang zaman sekarang, zaman yang udah modernisasi ini, pasti memiliki sosmed dan juga bermain sosial media. Entah itu untuk hiburan, untuk belajar, untuk kegiatan bekerja, dan lain-lainnya. Dan kebanyakan kalau anak-anak itu pasti lebih seringnya bermain game. Nah, gimana caranya untuk mengatasi anak-anak yang sering main game atau enggak hal-hal yang enggak perlu itu? Jadi pemerintah membuat aturan ini. Dan kebanyakan dari banyak platform juga mereka sempat kaget dan masih membina platformnya masing-masing untuk mengikuti kebijakan ini dan merombak ulang sistem mereka. Pemerintah itu memberikan waktu juga untuk semua platform untuk membenah diri agar bisa mengikuti aturan dari pemerintah Australia sendiri. Nah, gimana sih pro kontra dari masyarakat? Nah, kebanyakan masyarakat itu setengahnya 50-50, setuju dan juga enggak. Nah, kenapa ada yang setuju? Karena ada juga korban dari sosial media, ya, korban buruk dari sosial media. Contohnya ada anak mereka yang bunuh diri karena diperas uangnya oleh orang yang gak bertanggung jawab di sosial media. Dan ada juga yang hal negatif yang mereka dapat dari sosmed. Jadi pemerintah bertindak untuk membatasi untuk anak di bawah 16 tahun aja. Karena anak di bawah 16 tahun itu masih labil dan merasa belum siap untuk mengenal sosmed, takutnya malah ke arah yang gak baik kayak gitu. Berapa sih pengguna di Australia yang punya akun sosmed? Ternyata sekitar 90% dari masyarakatnya itu memiliki akun sosial media. Nah, akun sosmed ini kalau kita kalkulasiin sekitar 21 juta orang memiliki akun sosial media. Nah, apakah kebijakan ini efektif? Sebenarnya nggak begitu juga efektif, belum begitu maksudnya. Jadi masih proses juga karena ini kan kebijakan baru dan ada juga yang melanggar. Nah, yang melanggar ini akan dikenakan denda yang sangat besar oleh pemerintah. Ya, kalau misalnya platform juga melanggar kebijakan ini dapat sanksi yang sangat besar. Makanya dari pihak contoh platform TikTok, Meta, Facebook, mereka sempat kaget dan juga dari pihak TikTok itu mengajukan protes dengan kebijakan itu. Dan menurut pihak TikTok atau pihak platform lain juga tidak harus seperti itu karena banyak hal-hal positif yang bisa diakses dengan sosial media. Jadi ke arah positif, tapi gimana cara bawa masing-masing orang aja. Jadi maksudnya untuk anak juga yang di bawah 16 tahun untuk bisa memilah sendiri dengan orang tuanya juga bisa terlibat agar bisa mendapat efek yang baik dari platform tersebut. Entah itu bisa lebih mengundang kreativitas atau enggak mengasah bakat, segala macam juga bisa, itu ujar dari platform TikTok. Kalau dari platform Meta, Facebook sendiri, mereka mencoba mengikuti aturan itu dan menerima dan juga mau mengikuti aturan-aturan dari pihak parlemen Australia tersebut. Tapi dengan tetap aja dengan berat hati karena kan namanya bisnis ingin terus menerus berputar di berbagai negara. Bagaimana sih? Apakah anak-anaknya juga nurut oleh kebijakan ini? Tentu enggak juga. Ada juga yang melanggar memakai VPN atau enggak jaringan luar gitu ya, luar negara untuk bisa mengakses sosmed ini. Jadi jaringan luar itu tidak terdetek oleh pemerintah. Dan ini juga bisa juga anak-anak itu
karena dilarang untuk sosmed gitu, jadi mereka ke akses dark web kayak gitu, bisa jadi. Makanya banyak dari berbagai pihak yang pro kontra dan mereka merasa takutnya masyarakat negara Australia ini, anak-anaknya ini akan lebih lebih melanggar gitu, karena ini kebijakan yang nggak semua juga bisa patuh gitu kan. Dan juga pemerintah itu baru memulai kebijakan ini karena ada berbagai kasus yang menimpa warganya juga, dan ini sangat merugikan sampai ada yang bundir kayak gitu. Menurut kalian gimana? Apakah ini kebijakan yang sangat bagus? Kalau misalnya menurut kalian ini kebijakan yang sangat bagus, bisa komen di bawah ya. Atau menurut kalian ini kebijakan yang gak begitu bagus karena zaman sekarang itu zaman modern, zaman yang harus mengikuti perkembangan zaman gitu. Bagusnya kita selektif aja. Itu bisa komen juga di bawah ya. Apa pendapat kalian? Pendapat pribadi aku, tetap aja tiap negara punya pertimbangan masing-masing. Intinya kita harus ikuti aja kebijakan pemerintah. Mungkin itu adalah yang terbaik juga karena mungkin situasi di sana juga ingin lebih kondusif lagi kepada anak-anak di bawah 16 tahun. Jadi kalau di atas 16 tahun tuh bebas aja. Jadi udah kelihatan 17 ke atas itu sudah dewasa, bisa memilah-milih banyak hal dan banyak pertimbangan juga karena kan udah mencakup umur yang sudah matang. Kebanyakan juga anak-anak sekarang bukan hanya negara Australia, bahkan negara kita atau negara yang lain juga pasti banyak menggunakan handphone, namanya anak-anak sekolah dan masih di bawah umur itu untuk refreshing bermain game gitu, membuang waktu. Mungkin banyak poin-poin yang nggak begitu bagusnya gitu, tapi tetap aja kita harus banyak menyaring juga, apapun juga jadi lebih positif aja gitu. Dan mungkin negara Australia inginnya generasi bangsanya itu lebih fokus ke belajar dan edukasi di sekolah. Tuh gimana sih cara negara Australia untuk belajar, apakah bener-bener nggak pakai teknologi? Nah, ternyata di sana tetap memakai internet, tapi nggak boleh punya sosmed. Internet kayak Classroom boleh, terus kayak YouTube Kids itu masih boleh. Terus kalau misalnya hal-hal yang kayak WhatsApp atau Messenger itu tetap masih boleh, tapi untuk kayak misalnya sosmednya, sosial medianya itu hanya itu yang dilarangnya. Jadi untuk sekolah tetap aja ada teknologi-teknologi yang masuk ke Australia dan diperbolehkan agar memudahkan belajar mengajar di sekolah juga. Dan anak dari Australia juga pro dan kontra gitu, jadi tetap aja ada yang kelihatan di luar tuh anak-anak yang masih sekolah tuh masih main handphone kayak main game keasikan gitu, tetap aja. Tapi tetap ada yang menindak khusus dari pemerintah kalau misalnya ada yang melanggar, itu akan dikenakan sanksi yang sangat besar untuk platformnya ya. Jadi ini bukan anaknya tapi menghukum platform yang punya sosmednya, yang punya sosial medianya. Ini udah fix atau udah benar-benar dilakuin pelan-pelan oleh negara Australia, makanya nggak semua juga platform yang setuju. Banyak banyak negara yang nggak kontra dengan sosmed untuk anak-anak. Jadi baru pertama itu baru negara Australia sendiri gitu yang menerapkan sistem ini kepada anak-anak di bawah 16 tahun kayak gitu ya. Tapi sebenarnya kalau bener-bener anak itu nggak main sosmed, fokus ke belajar juga mungkin tuh hal yang baik gitu, tapi sampai umurnya mateng sampai 17 tahun. Tapi kembali lagi ke diri masing-masing karena di negara kita juga nggak ada sih aturan seperti itu. Jadi ya tetap lagi ke negaranya sendiri ya. Semoga yang terbaik aja untuk negara Australia. Mungkin itu yang terbaik untuk generasi bangsanya. Semoga dengan aturan baru itu semua warganya juga mengikuti dan juga mau untuk melakukan itu, dan anak-anaknya juga kompak untuk bekerja sama mengikuti aturan pemerintah itu dan nunggu sampai umur yang matang untuk bisa punya sosmed. Aturan-aturan ini nggak semua negara pakai, dan juga perdana baru negara Australia aja karena mungkin sosmed itu kan untuk hiburan kita juga ya. Ada juga dari pihak-pihak yang kontra di negara Australia mengatakan sebenarnya sosmed ini juga bagus untuk anak-anak yang sering terbuli di sekolahnya dan tidak punya relasi dan juga tidak punya teman, untuk menyembuhkan mentalnya dengan bermain sosmed gitu. Jadi untuk mengatasi kesendiriannya dan kesedihannya gitu. Jadi sebenarnya sosmed itu banyak hal positif yang bisa didapatkan juga. Jadi nggak sembarangan
nggak sembarangan sosmed itu menjadi hal yang buruk. Intinya banyak hal positif. Intinya tetap pengawasan orang tua aja yang bisa membantu anak supaya bisa bermain sosmed, apapun berbagai kegiatan sosmed yang positif. Jadi bisa aja turut serta dari orang tuanya. Ya intinya mah kalau misalnya di Indonesia kayak gitu mungkin gak akan ada yang mau karena anak-anak Indonesia tuh udah biasa, negara Indonesia tuh udah biasa memakai sosmed. Pokoknya banyak banget poin-poin sosmed yang penting kita bisa memakainya dengan bijak aja. Jadi menurut aku sendiri sosmed itu baik sebenarnya kalau kita bisa dengan bijak memakainya untuk hal yang positif bagi diri kita. Banyak banget hal positif yang bisa dipakai sosmed kepada diri kita, kayak misalnya kita nggak bisa sesuatu dan kita bisa lihat dari sosmed gimana caranya, kita belajar, kita melihat tutorial, kita mencobanya dan kita malah jadi terasah, tidak usah ikut kayak misalnya bimbel kelas-kelas, jadi bisa juga dengan itu. Jadi banyak hal juga sih, terus bisa kreativitas, bisa menjadi konten kreator, bisa menghasilkan uang juga, banyak hal-hal dari sosmed, terus bisa juga memasarkan produk, jadi eh, cuan atau finansial lebih besar dari sebelumnya. Pokoknya sebenarnya banyak banget sih atau ke untungan dari sosmed gitu. Yaitu adalah kebijakan baru negara Australia, dan segitu aja bisa aku sampaikan. Kalau misalnya kalian punya cerita menarik seputar pengalaman pribadi seputar horor, atau punya pengalaman hidup yang bisa menginspirasi orang lain, bisa banget kalian kirim di email aku ginamardia51@gmail.com. Bisa banget Gina Mardia. Nah, nanti aku cantumin di sini. Terus nanti aku bisa di segmen berikutnya, video berikutnya aku akan menceritakan pengalaman kalian kayak gitu. Jangan lupa untuk selalu dukung aku, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video aku ke semua sosmed kalian, dan juga Pak notifikasi loncengnya dinyalakan agar semua video aku masuk ya ke beranda kalian. See you next time, bye bye.